Buat sahabat-sahabat Daihatsu yang beli mobil baru secara kredit sama Faris akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi berupa voucher atau e-money secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang menulis info-info seputar otomotif. Nah, hari ini kembali saya berkunjung ke showroom Daihatsu, dan kembali lagi kita berada di Astra Daihatsu Radio Dalam ya. Dan kali ini kita bersama Mas Faris lagi nih yang sudah sering di sini juga nih. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal nih Mas Faris, boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Ya, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi sama Faris dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Bagi Bapak Ibu yang cari mobil-mobil baru, bisa langsung hubungi Faris di 0858 9171 1315. Bagi Bapak Ibu yang mau langsung berkunjung ke showroom Faris, bisa langsung datang ke Jalan Raya Radio Dalam nomor 20, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain melayani pembelian mobil baru, di Astra Daihatsu Radio Dalam kita juga dilengkapi dengan bengkel servisnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis bisa langsung hubungi Faris biar Faris bantu untuk bookingan servis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu antri saat datang ke bengkel. Bagi Bapak Ibu yang lagi cari mobil baru, pas banget nih momennya karena kita lagi banyak promo-promo menarik di bulan ini. Yang pertama, untuk pembelian cash atau kredit kita kasih diskon spesial di bulan ini. Dan kita juga punya stok NIK 2023. Kalau Bapak Ibu minat, kita bisa tambahin lagi diskonnya. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan. Yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. DP kita mulai dari 10%. Contohnya Xenia di samping kita ini, DP mulai dari 9 jutaan. Kalau sahabat Daihatsu yang lain, ingin yang unit yang lain, bisa Terios mulai dari DP 10 jutaan, Ayla mulai dari 5 jutaan, Sigra mulai dari 5 jutaan, Rocky mulai dari 10 jutaan. Dan yang terakhir, kita juga ada promo untuk mobil komersial kita, Grand Flex Pickup, DP mulai dari 3 jutaan. Yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan sudah bisa dapatkan mobil Daihatsu terbaru dari kami. Bahkan, untuk karyawan Astra Group, kita ada promo angsuran mulai dari 1,5 jutaan aja. Yang keempat, kita juga ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan kita juga ada promo bunga-bunga ringan untuk tenor 2 sampai dengan 8 tahun. Jadi untuk pembelian cash atau kredit dengan Faris itu sama aja karena bunganya 0%. Yang kelima, kita juga ada program namanya tukar tambah. Jadi buat sahabat Daihatsu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Daihatsu terbaru, bisa langsung hubungin Faris aja. Bapak Ibu nggak perlu keliling showroom. Faris pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan harga terbaik di sini. Dan untuk pembelian mobil barunya, sahabat-sahabat Daihatsu juga akan mendapatkan tambahan 5 juta lagi jika tukar tambahnya di sini. Dan yang keenam, kita juga akan memberikan free jasa servis sampai dengan 50.000 km atau 3 tahun. Jadi ini akan meringankan biaya servis Bapak Ibu karena jasanya sudah kita gratiskan. Yang ketujuh, kita ada layanan darurat 24 jam selama 5 tahun gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ada kendala-kendala mobilnya di jalan, langsung hubungi kami, maka tim kami akan membantu Bapak Ibu di jalan selama 24 jam gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Buat sahabat-sahabat Daihatsu yang beli mobil baru secara kredit sama Faris akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi berupa voucher atau e-money secara langsung. Bagi Bapak Ibu yang minat test drive, bisa langsung hubungi Faris, maka Faris akan siapkan mobilnya. Jika Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke showroom, maka Faris akan siap bawakan mobil ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu. Nah, kali ini kita bareng Mas Faris lagi ya. Jadi teman-teman yang cari mobil baru khususnya Daihatsu, tadi sudah disampaikan semuanya, promo-promonya menarik banget, lengkap banget, cash kredit semuanya ada promonya, bahkan bisa mendapatkan diskon tambahan juga kalau trade-in. Jadi teman-teman yang cari mobil Daihatsu jangan sungkan-sungkan, jangan cari yang lain, langsung hubungin Mas Faris, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini sudah ada Daihatsu All New Xenia 1,5 R manual 2024 yang merupakan Xenia 1.5 terlarisnya.
Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah sudah ada perubahan dari 2023-nya atau masih sama? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Daihatsu All New Xenia ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, teman-teman langsung cek di kolom deskripsi, klik judulnya aja. Di bawahnya kita sudah lampirkan harga lengkap Daihatsu di bulan ini ya. Kita mulai bongkar ya untuk Daihatsu All New Xenia 15R manual 2024. Untuk grillnya ini masih sama ya, jadi dia berbentuk trapesium gitu ya, bertingkat atas dan bawah, di finishing warna black dove dengan motif-motif honeycomb. Di bagian tengahnya dia ada logo Daihatsu berwarna chrome, serta di atasnya ada garnish list berwarna black glossy ya, dan di atasnya lagi ada list warna merah yang seolah-olah kin look atau menembus mata lampunya ya. Untuk lampunya ini cukup menarik karena untuk Xenia ini sudah dilengkapi dengan lampu utama yang sudah LED multi reflektor, lampu sejanya LED, begitu pula dengan lampu sennya juga sudah LED. Lalu di bawah ini juga menarik karena juga ada fog lampnya juga ya, walaupun masih bola halogen berwarna kuning dengan housing yang di finishing warna black dove. Dan yang menarik dari All New Xenia 15R ini di tengah sudah dilengkapi dengan kamera depan juga, karena untuk kamera 15R sudah menggunakan kamera 360, jadi ada depan, samping, dan belakangnya juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Daihatsu All New Xenia 15R manual 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Daihatsu All New Xenia ini ada dua pilihan mesin, ada yang 1300 dan 1500 ya. Dan yang kita bongkar ini seperti judul adalah yang 1500 yang tipe R ya. Jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini, Daihatsu All New Xenia 15R manual ini, dia memiliki tenaga di 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 14 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat di sini untuk Daihatsu All New Xenia tipe R manual yang 15 dilengkapi dengan velg R16 ya, warnanya two tone polish, cukup sporty dengan profil ban 195/60. Rem depannya di sini sudah cakram dan sudah dilengkapi juga dengan ABS dan EBD ya. Dan untuk spionnya ini untuk covernya dia warna body ya, sudah dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan menariknya juga sudah connect dengan remote-nya. Dan yang menarik lagi untuk Xenia 15R manual ini sudah ada kamera 360, jadi di bawah spionnya juga dilengkapi dengan kamera juga untuk spion kanan dan kirinya. Lalu di atas kacanya dia juga ada talang air di sini ya, depan belakang dengan emblem Xenia di belakangnya. Dan menariknya di sini untuk handle pintunya model tarik warna body dan sudah ada akses smart entry-nya ya, karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakang juga di sini model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya ini secara ukuran velg dan ban tentunya sama dengan depannya, tapi untuk pengereman di roda belakangnya dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu All New Xenia 15R manual 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas sudah dilengkapi dengan antena yang cukup modern juga, model shark fin warna body. Lalu ada body agak menonjol ke belakang juga ya. Di bagian atas ini kayak roof spoiler, tapi ini sebenarnya body aja gitu ya. Tapi sudah ada tambahan aksesoris kanan kirinya warna black dove yang menimbulkan kesan sporty juga ya. Dengan kaca di sini sayangnya masih belum defogger, jadi belum anti-bun untuk kaca belakangnya, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di tengah dia juga ada logo Daihatsu berwarna chrome ya, standar. Dan menariknya di bawahnya juga ada kamera belakang nih, karena sudah ada kamera 360 yang tadi gitu ya. Dan untuk lampu-lampu belakangnya ini cukup menarik juga, karena untuk lampu rem, lampu belakang, lampu sen, dan lampu mundurnya ini semuanya sudah LED ya. Di bawah lampu sebelah kanan di sini ada emblem Xenia berwarna chrome, dan di kirinya ada emblem dual VVT-i berwarna chrome, serta ada emblem 1.5R juga gitu ya. Kemudian di tengahnya ini dia juga ada 2 titik sensor pada bumpernya. Tentunya akan memberikan keamanan ya, karena selain ada kamera tetap ada sensor juga di bawah-bawahnya. Dan untuk bumper bawahnya ini semua dari kanan ke kiri full warna body, dan ada lampu reflektor kanan dan kirinya dengan ornamen warna black dove yang cukup sporty. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu All New Xenia 1,5R manual 2024.
Nah, untuk door trim depannya ini didominasi warna hitam, dan untuk All New Xenia tipe R dia juga masih bahan hard plastik semuanya ya, warna hitam semuanya dengan handle pintu yang sudah dilapis chrome di atas ini. Untuk armrestnya juga masih hard plastik warna hitam, ada laci terbuka kecil di atas. Di sini ada tombol-tombol power window juga ya, auto di bagian drivernya aja. Lalu ada tombol untuk pengaturan spion, untuk melipat dan untuk mengatur kaca spionnya juga. Lalu di bawah ini dia juga ada speaker untuk pintu kanan kiri ya, untuk speaker utamanya. Lalu ada 2 cup holder dan ada door pocket juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini cukup modern ya, jadi dia di finishing warna hitam semuanya dan ada sedikit list-list warna merah gitu, jadi tampak racing atau sporty. Yang menarik lagi di pojokan juga ada speaker atau tweeter tambahan ya, jadi untuk speakernya cukup banyak juga gitu ya. Lalu untuk isi AC-nya di sini ada list kecil warna merah di tengahnya, walaupun sedikit tapi menimbulkan kesan racing atau sporty ya. Lalu ada laci terbuka kecil di sini, dan untuk di tengahnya ini warna hitam juga. Di bawahnya ada tombol untuk VSC-nya, dan dia juga ada tombol untuk menyalakan kamera 360-nya nih, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Di bawahnya lagi ada laci terbuka kecil, dan di paling bawah tentunya ada gas, rem, dan kopling, karena yang kita bongkar adalah yang manualnya. Untuk bahan joknya ini belum ada perubahan dari 2023-nya, jadi masih bahan fabric warna hitam dengan list-list warna merah, serta ada motif-motif di tengahnya, jadi tampak racing dan sporty gitu ya. Kemudian untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual, tapi menariknya sudah ada pengaturan ketinggian jok manual juga ya, jadi sudah bisa diatur naik turun, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke, dan menariknya ada aksen-aksen silver ya di kanan kiri dan bawahnya, jadi tampak elegan. Di tengahnya juga ada logo Daihatsu berwarna chrome, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Di kanan ada tombol mode trip ya untuk mode berkendaranya, jadi disesuaikan dengan jalanan gitu ya, sesuai dengan bahan bakar yang diinginkan dan kecepatannya. Kemudian di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audio-nya atau audio suite controlnya, lengkap dengan untuk mengangkat telepon juga. Dan untuk setirnya ini dia juga sudah bisa diatur nih, sudah bisa naik turun tapi belum bisa maju mundur ya, jadi sudah tilt tapi belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan dia ada salah satu untuk menekan lampu-lampunya, dan di sebelah kirinya dia ada salah satu untuk menekan wiper depan, dan belakangnya masih standar juga. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine yang di tengah ya, di kiri setir ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan tampilan dari speedometernya ini cukup sporty juga gitu ya, jadi sudah modern juga dengan animasi MID yang cukup atraktif tadi ya, ada gambar Xenia saat dinyalakan kayak gitu. Kemudian di kirinya untuk RPM-nya modelnya kayak jarum, juga tampak sporty dengan aksen merah, begitu pula dengan kecepatannya di kanan, dan di tengahnya juga sudah ada layar MID yang sudah full TFT ya, jadi sudah digital kayak gini, kayak BBM, pintu-pintu, kemudian auto trip juga gitu ya, dan indikator-indikator lainnya standar gitu ya. Jadi ya walaupun belum animasi digital full, tapi secara tampilan sudah cukup modern dan sporty. Di tengah sudah dilengkapi juga dengan head unit audio touchscreen, dan ini layarnya cukup besar sekitar 8 in, dan modelnya juga sudah floating ya, jadi sudah kekinian dan modern juga. Lalu di sini juga menariknya, dia selain ada radio, sudah dilengkapi juga dengan Android Auto, Apple CarPlay, ada Bluetooth gitu ya. Kemudian untuk USB gitu ya, lengkap juga untuk fitur-fiturnya gitu ya. Dan yang menarik kalau dirubah ke R atau mundur, dia tidak hanya kamera belakang nih, tapi sudah kamera 360 tadi ya. Jadi bisa menampilkan gambar di sekeliling dari mobil ini gitu. Jadi sudah lengkap dan sudah modern juga. Lalu yang menarik di bawah dari audionya ada kisi AC. Ini ada list-list warna black glossy-nya gitu ya, lengkap dengan list warna merah juga, jadi tampak elegan dan sporty gitu. Kemudian di tengahnya juga ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Lalu di bawahnya untuk pengaturan AC-nya juga di sini sudah digital ya, ada untuk kipasnya di kanan, kemudian di kiri dia juga ada untuk suhunya, lalu ada sirkulasi udara, dan ada pilihan max cool juga nih ya. Tapi yang sedikit dikurang itu dari Xenia yang 15, dia untuk arah semburan anginnya itu hanya ke badan, jadi belum ada arah ke badan atau ke kaki gitu ya, jadi nggak ada yang mengarah ke kakinya. Tapi secara keseluruhan sudah modern karena sudah digital. Dan di sini juga ada tombol untuk menyalakan mesin yang tadi, dan ada tempat untuk menaruh e-tol atau kartu-kartu lain gitu ya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini sudah cukup modern ya, dan kelihatan sporty juga dengan list-list warna merah sedikit-sedikit. Kemudian di bawah sini juga ada port USB, ini terkoneksi dengan head unit audionya ya, bisa coloknya dari sini, untuk ngecas juga bisa, dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk rem tangannya ini masih model tarik juga ya, dan di sini tombolnya sudah warna chrome, di sini juga ada laci kecil-kecil gitu ya, dan menariknya ada power outlet juga nih di tengah sini, jadi kalau mau ngecas bisa dari sini juga. Dan di sini juga ada konsol box yang cukup tinggi, kalau buat armrest cukup nyaman juga ya, tapi memang keras ya karena belum dilapis soft touch gitu ya. Dan kalau dibuka ini untuk konsol boxnya memang nggak terlalu besar, tapi ya lumayan ya karena ada konsol box di sini.
Kemudian di bawah sini juga dia ada laci tertutup ya, untuk penyimpanan tentunya sangat lumayan. Dan di atasnya juga ada laci terbuka lagi dengan motif-motif diamond atau wajik. Di atasnya juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan, jadi sudah ada dual airbag juga ya. Di pojokan atas dia juga ada tweeter atau spear tambahan, dan yang menarik di sisi AC-nya juga ada list warna merah, serta di bawahnya ini sudah ada cup holder ya kalau ditarik. Jadi untuk menyimpan minuman gitu akan dingin ya, karena di depan sisi AC, dan ini juga bisa disimpan kayak gini, jadi tentunya lebih praktis juga. Kemudian di atas plafon dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca ya, tapi fix nggak bisa dibuka tutup untuk kacanya. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan, dan menariknya sudah retract juga. Di tengahnya di sini juga ada lampu cabin. Ini warna kuning ya, ada dua lengkap dengan indikator ke pintu. Jadi kalau diaktifkan ke door, dia akan nyala nih kalau lagi ada pintu yang kurang rapat atau terbuka. Lalu di sini juga ada spion dalamnya standar ya, belum yang elektronik. Dan di kanannya juga ada sun visor. Di bagian driver sayang nggak ada kacanya. Kemudian pada joknya juga sudah standar, sudah dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian di driver, dan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian ya, yang tentunya sudah ada teknologi pro tensioner dan force limiter. Lalu di atas joknya juga ada headrest 2 kanan kiri ya, dan ini sudah adjustable atau sudah bisa dibongkar pasang juga. Dan yang menarik di bawah juga dia dilengkapi dengan satu karpet alas ya, dengan emblem Xenia, lengkap dengan apar juga untuk keamanannya. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya, kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini juga didominasi warna hitam dan dengan bahan plastik juga ya. Menariknya untuk handle pintu belakangnya juga sudah dilapis chrome. Lalu armrestnya ini bahan plastik warna hitam juga, ada laci terbuka kecil di atas, ada tombol power window di sini, lalu ada tempat cup holder juga dan list warna silver juga di sampingnya. Di bawah di sini juga ada speaker ya, tentunya untuk pintu kanan kirinya, lalu ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Daihatsu New Xenia yang tipe 15R ya. Kita lihat ruang cabinnya lumayan ya untuk all New Xenia ini. Ini dari lutut saya ke depan ini masih lumayan longgar jauh gitu ya, walaupun kursinya sudah saya mundurin. Kemudian ini yang menarik di bagian atapnya ya. Ini masih 10 jari lebih gitu ya, dengan tinggi 160 tujuan ini masih 10 jari, mungkin bisa 15 jari lagi gitu ya. Dan menariknya lagi juga ada pegangan tangan kanan kiri yang sudah retract. Lalu ada AC double border-nya di sini ya, dengan pengaturannya di tengahnya. Di tengah sini juga ada lampu cabinnya ini berwarna kuning. Kemudian kanan kirinya di sini juga dilengkapi dengan seat belt ya, sudah 3 titik penguncian juga ya kanan kiri. Tapi sayangnya memang di tengahnya dia masih 2 titik penguncian juga. Lalu di atas jok dia juga ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable. Dan di tengahnya ini sayangnya belum ada headrest ya. Dan yang menarik dari all new Xenia ini yang tipe R ini, untuk jok tengahnya dia bisa jadi long sofa mode nih, baik tengah ke depan atau dari depan ke tengah gitu ya. Jadi bisa kalau kita istirahat bisa jadi long sofa mode juga gitu ya. Kemudian di sini juga kalau lagi berdua atau sendiri, di sini juga bisa jadi armrest. Ini juga cukup nyaman ya, ada sandaran tangan di sini. Jadi kalau berdua atau sendiri tentunya lebih menarik gitu ya. Dan sayangnya ini untuk Xenia dia belum ada isofix nih. Jadi kalau mau ngikat-ngikat agak kurang praktis gitu ya. Dan di depannya dia masih ada kantong-kantong juga kanan kiri ya untuk penyimpanan. Dan menariknya lagi di bawah sini ada dual port USB ya. Jadi tinggal colok kalau mau cas, dan ada laci terbuka kecil. Sekarang kita masuk ke baris ketiga ya. Untuk melipat baris keduanya ini juga cukup simpel, karena sekali jebretan aja ini sudah bisa terlipat full kayak gini. Jadi akses untuk masuk ke dalam juga cukup luas gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam kalau sandarannya tegak plus ini maju mundur ke belakang gitu ya. Jadi ini bener-bener sempit gitu ya. Tapi kita coba dulu ya. Kita miringin sandarannya karena dia bisa miring lumayan gitu ya. Nah, ini lebih rileks, tapi ya memang jaraknya tetap nggak ada. Jadi teman-teman perlu majuin baris keduanya karena di sana terlalu luas gitu ya. Oke, kita bagi dengan baris keduanya seperti ini, masih luas juga di sana. Nah, ini bisa longgar kayak gini ya, dan ini ya lumayan ya karena sudah bisa miring sedikit gitu, walaupun memang nggak rileks banget, tapi masih cukup lumayan oke gitu ya. Dan menariknya di belakang sini juga sudah ada 2 headrest yang sudah adjustable nih, jadi sudah bisa diatur juga ketinggiannya, tapi hanya 2 nih, jadi kalau buat bertiga nggak ada di tengahnya. Dan seat beltnya di sini juga ada 2,
Tapi menariknya sudah 3 titik penguncian kanan dan kiri ya. Lalu di kanan kirinya juga ada laci-laci terbuka nih untuk penyimpanan. Di atasnya juga ada laci-laci tipis panjang gitu ya, untuk naruh handphone juga masih bisa. Plus di area baris ketiganya menariknya juga ada power outlet di sini nih. Jadi kalau teman-teman mau ngecas, cukup dari baris ketiganya sudah ada power outlet juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini bisa langsung dari belakang ya, angkat manual kayak gini. Dan menariknya di sini kita lihat sudah ada cargo net juga ya. Jadi bagasinya sudah mendapat cargo net, teman-teman nggak perlu nambah lagi gitu ya. Dan ini untuk bagasi mobil 3 baris memang nggak terlalu luas ya, standar kayak gini, tapi lumayan karena bisa untuk 2 koper cabin gitu, atau tas-tas kecil juga masih bisa 3 gitu ya. Dan kalau teman-teman ke ruang gede lagi, kalau misalkan baris ketiganya kosong, ini bisa dilipat nih. Jadi bisa setengah-setengah kayak gini. Misalkan kanannya aja ini dilipat, dia sudah rata dengan lantai. Atau kalau dua-duanya mau dilipat juga bisa nih. Jadi 100% kayak gini, dua-duanya rata dengan lantai ya. Dan di sini menarik karena di kirinya dia juga ada lampu penerangan untuk bagasinya, plus juga ada tempat penyimpanan terbuka di bawahnya. Dan kalau dibuka karpetnya ini, dia juga masih ada tempat penyimpanan lagi nih. Jadi untuk toolkit, dongkrak, barang-barang kecil biar nggak berantakan bisa disimpan juga dari sini. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Daihatsu All New Xenia 15R manual 2024 ya. Jadi memang belum ada perubahan dari All New Xenia generasi pertamanya All New ya. Jadi masih sama persis dengan 2023-nya. Nah, mungkin buat teman-teman kira-kira worth it atau enggak untuk dimiliki, teman-teman boleh komentar di bawah ya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk beli Daihatsu All New Xenia ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, jangan sungkan-sungkan, ada Mas Faris. Tadi promonya sudah banyak banget, langsung dihubungin aja. Bahkan mau janjian tester, langsung janjian saja sama Mas Faris, hubungi nomornya yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Dipras, Saya Faris. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.